Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Chichore. Film yang mengisahkan mahasiswa yang berada di asrama, kampus teknik terbesar di India yang awalnya dianggap pecundang dan bisa merubah itu semua. Bagaimana jalan ceritanya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santai. Dan inilah jalan cerita film Chichore. Malam itu di sebuah asrama kampus teknik Gedung 4, muncullah seorang yang bernama Gurmeet dengan nama panggilan Seksa. Di depan pintu kamar Anirudh, Seksa membawa ember untuk mengajak Anirudh bermain perang ember. Dan terjadilah keseruan perang ember, di mana saling siram air dengan ember. Sampai dengan Anirudh mengajak yang lain untuk mengganggu ke Gedung 3. Cerita berpindah ke Anirudh sudah lulus, bekerja dan memiliki anak yang akan memasuki perkuliahan bernama Raghav. Raghav terlihat gusar dan stres, dikarenakan dia sedang menunggu hasil tes masuk ke kampus teknik Nalsati di India. Melihat itu Anirudh sebagai ayahnya, berusaha menenangkannya. Yang ternyata Raghav memiliki orang tua yang sudah bercerai. Sampai di sini belum diceritakan penyebabnya. Raghav adalah anak dari Anirudh dan Maya. Maya adalah kembang kampus yang berhasil direbut hatinya oleh Anirudh. Hingga di siang itu, saat Raghav akan melihat hasilnya di rumah kawannya, yang ternyata hasilnya tidak sesuai harapannya. Membuat dia stres dan gusar, bahwa dia takut dibilang pecundang. Karena kalah dari kawannya yang lain tak pernah belajar malah lolos. Karena stres Raghav melompat dari balkon apartemen temannya. Kawannya memberikan kabar ke Anirudh bahwa Raghav lompat dari balkon dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit. Raghav berhasil diselamatkan oleh dokter, namun otaknya cedera dan saat ini masih tak sadarkan diri. Dokter memberitahu kalau Raghav tak mau merespon obat yang diberikan. Tak seperti kebanyakan orang yang mudah merespon, sepertinya dia tak mau hidup. Karena menurut temannya Raghav, kalau dia takut dikatakan pecundang. Anirudh memiliki gagasan untuk menceritakan kisahnya yang disebut sebagai pecundang oleh mahasiswa di kampusnya. Anirudh mulai menceritakan saat pertama kali dia masuk kampus teknik. Di sana Anirudh mendapat asrama di Gedung 4, di mana gedung tersebut adalah isinya pecundang dan paling dihindari oleh mahasiswa lain. Hingga ia bertemu dengan Seksa, dipanggil dengan nama tersebut karena dialah yang mengajarkan banyak mahasiswa tentang seks, dari majalah dewasa hingga film Blue. Mendengarkan cerita tersebut dari ayahnya, Raghav merespon dan sadar. Saat sadar dia bertanya tentang Seksa benar atau tidak. Dan dijawab oleh kedua orang tuanya Anirudh dan Maya bahwa benar Seksa itu ada. Tak lama kemudian Anirudh berusaha mencari kontaknya, namun karena tak tahu nama lengkapnya dia kebingungan. Sampai dia teringat bahwa waktu itu ayahnya pernah mencari mahasiswa yang bernama Gurmeet. Anirudh tak mengenalnya, ternyata itu nama aslinya dan ayahnya kesal mengetahui Seksa mengkoleksi majalah dewasa. Seksa berhasil dihubungi dan mau datang ke India karena saat itu dia tinggal di Amerika. Sesampainya di rumah sakit, Seksa langsung menemui Raghav. Kehadiran Seksa membuatnya senang. Anirudh dan Seksa serta Maya melanjutkan ceritanya. Ada satu orang yang tak bisa lepas dari ibunya. Ayahnya meminta seniornya untuk membuat dia jantan. Dia bernama Sundar dengan julukan Mami. Dengan adanya Mami, yang terlihat tertindas membuat Anirudh tak tega, sampai Mami diminta pakaian dari asrama putri di Gedung 10. Anirudh diminta untuk menenaminya. Disinilah dia bertemu dan mengobrol dengan Maya, namun Anirudh gugup tak bisa berkata-kata. Dengan alasan diminta senior untuk meminta pakaian dari asrama putri, kalau tidak dia akan kena sanksi. Karena alasan tersebut Maya pun membantu. Akhirnya, Anirudh bisa mendekati Maya dan selalu diminta senior, seolah-olah jadi pertaruhan.
sampai untuk mengajaknya menonton selalu beralasan diminta senior. Itulah awal pacaran Anirudh dengan Maya. Seksa dan Anirudh melanjutkan ceritanya tentang pecundang lainnya yaitu Esed. Dia ditakuti oleh Mami. Karena Esedlah yang selalu mengerjai Mami. Tak lama kemudian muncullah pecundang berikutnya, yaitu Derek. Dia paling senior di antara mereka bertiga. Ternyata Derek adalah orang yang ditawari oleh Sergi untuk pindah ke asrama No 3. Karena keahliannya dalam berolahraga. Begitu juga Anirudh, dia jago dalam berolahraga. Namun dia memutuskan untuk tidak mengambil tawaran dari Sergi. Karena di asrama No 4 dia menemukan keluarga. Padahal Anirudh sangat ingin di asrama No 3, sebab ikatan kuat itu yang membuat dia tak mau pindah. Anirudh menemui Derek setelah diketahui kalau Derek pernah dapat tawaran dari Sergi. Derek bercerita panjang lebar, Sergi mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dari asrama No 4 yang punya keterampilan olahraga untuk pertandingan antar asrama. Itu kisah Derek yang diceritakan ke anaknya. Malamnya seorang pecundang datang lagi, dia bernama Bevda. Dia adalah pecandu alkohol dan dia yang mengajari kawan-kawannya minum-minum. Hari pertandingan kejuaraan umum akhirnya tiba. Namun di asrama 4 masih risau karena tidak adanya bakat-bakat atlet yang dimilikinya. Asrama 3 masih menjadi pemimpin klasemen dalam kejuaraan tersebut. Derek membuat janji kesepakatan, yaitu masing yang memiliki kebiasaan yang biasa disukai dan dilakukan. Harus diberhentikan terlebih dahulu, Derek berhenti merokok, Seksa berhenti melihat film dan majalah dewasa, Esed berhenti berkata kotor, Bevda berhenti minum, Mami berhenti menelpon ibunya dan Anirudh berhenti berbicara dengan Maya. Semua sepakat dalam menjalankan perjanjian, namun pertandingan demi pertandingan tetap saja kalah. Dan Bevda pun masuk rumah sakit karena berhenti minum alkohol. Di jam 3 pagi Anirudh mengumpulkan kawan-kawannya untuk menyampaikan ide-idenya agar asrama 4 bisa memiliki poin dan memenangkannya. Ide pertama adalah menekan pemain agar goyah konsentrasinya. Tugas ini diberikan kepada Esed tapi tak semudah itu karena dia harus berhenti berkata kotor. Akhirnya Anirudh memiliki ide menghadirkan dosen-dosen yang Esed benci dalam karikatur. Cara itu berhasil memancing idenya. Ide pertama pun berhasil. Ide kedua, saat itu asrama 3 akan bertanding pingpong dan jam 3 pagi diganggu oleh Maya dengan menelponnya dan diajak bercerita agar esoknya sang atlet mengantuk. Dan cara ini pun berhasil. Ide ketiga, memodif ide pertama, kali ini Anirudh dan kawan-kawan mengajak sang koki asrama untuk menjelaskan cara bermasak, namun penjelas ini dilakukan di lapangan jadi seolah-olah dia melatihnya dengan sedikit kekerasan yang membuat tim lawan ciut. Ide ini pun berhasil. Keesokannya terjadilah perkelahian di kantin antara asrama 4 dan 3. Di sini Mami cedera oleh dirinya sendiri. Karena dia melawan dirinya sendiri di cermin yang berbuah hasil tangannya cantengan. Ini masalah baru karena besok dia akan bertanding karambol. Mami mengatakan itu tak masalah, jangan khawatir. Pada saat pertandingan tiba dan setelah menyentilkan biji karambol dia teriak kesakitan. Mami gagal memenangkan pertandingan karambol. Asrama 4 akhirnya bisa mengejar ketertinggalan dari asrama 3 yang biasanya dari tahun ke tahun tidak pernah dapat angka. Untuk memenangkan pertandingan, asrama 4 harus mengumpulkan 3 poin lagi. Sisa di pertandingan catur, lari estafet dan basket. Cerita diberhentikan karena dokter meminta Raghav istirahat, cerita pun menggantung bagi Raghav. Setelah mereka pulang dan mengobrol, tak lama dokter menelpon kalau Raghav mengalami kejang. Mereka semua kembali ke rumah sakit. Dokter mengatakan harus segera dilakukan operasi. Namun Anirudh meminta waktu 10 menit kepada dokter untuk menyelesaikan ceritanya kepada anaknya
berharap menjadi penyemangatnya. Sebelum operasi dimulai, mereka melanjutkan ceritanya. Saat itu malam sebelum pertandingan catur, Bafda didatangi Sinar yang memimpin Asrama 3. Dia memberikan miras kepada Bafda berharap esok saat pertandingan dia masih mabuk. Tibalah esok hari Bafda berpura-pura mabuk. Mendengar ini sang lawan merasa jumawa. Bafda pun memainkannya dengan sedikit bermanuver agar terlihat akan kalah, padahal dia hanya memancing lawan dan pertandingan dimenangkan oleh Bafda. Di tempat lari estafet Derek dan Eset yang berperan, Dimansira melakukan kelicikan yaitu dengan melukai kaki dari Derek. Namun itu tak membuatnya mundur karena cedera, justru menambah semangat dan akhirnya lari estafet bisa dimenangi. Sedangkan di lapangan basket juga terlihat sangat seru. Anirudh dan kawan-kawannya bersemangat untuk memenangi pertandingan. Karen skor tertinggal, pada saat sisa 6 detik lagi Anirudh melakukan tembakan 3 angka namun gagal. Dan akhirnya, di pertandingan basket mereka gagal. Tapi tak membuat mereka sedih seutuhnya, justru mereka setelah itu tak dianggap pecundang lagi. Itulah kisah yang mereka berlima ceritakan kepada anaknya Anirudh yang kini berbaring tak berdaya. Setelah menyelesaikan ceritanya, Raghav masuk ke ruang operasi. Operasi kepada otaknya berhasil, dan setelah sembuh Raghav memiliki semangat dan kini masuk ke kampus. Dia tak peduli lagi sedih, gembira mau kuliah dan jurus apa. Yang terpenting adalah bagaimana menjalani hidup dengan baik. Cerita pun selesai. Bagaimana sobat film yang penuh inspirasi ini? Semoga kita juga bisa bijak dalam menjalankan kehidupan kita. Sampai jumpa di cerita film India selanjutnya.